Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa tatap muka lagi melalui video asinkron ini. Semoga dengan video ini dapat membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan, yaitu terkait dengan array pada Python untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah kompetensi yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan secara asinkron ini. Yang pertama adalah memahami konsep array dalam pemrograman. Kemudian yang kedua, mampu melakukan operasi array dalam Python. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan library NumPy yang ada pada Python berkaitan dengan operasi array dan manipulasi array. Adapun outline yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah Python array. Kemudian yang kedua adalah penggunaan list dalam operasi array. Kemudian library NumPy untuk operasi array. Kemudian yang keempat, perbandingan list dan NumPy. Kemudian yang kelima, fitur-fitur apa saja yang ada di NumPy terkait dengan operasi array dan manipulasi array. Baik, saya masuk bagian pertama, yaitu pengantar array pada Python. Di dalam Python itu array itu umumnya digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Jadi inilah cara kita di dalam pemrograman untuk menyimpan sekumpulan nilai. Jadi artinya ketika kita mendeklarasikan sekumpulan nilai itu dalam bentuk array, maka itu akan disimpan di dalam satu variabel. Kemudian array merupakan variabel yang spesial dikarenakan dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Jadi ini adalah salah satu fitur di dalam pemrograman. Jadi Mas Mbak perlu paham bahwa di dalam scientific computing itu kita tidak akan umumnya kita akan melakukan operasi lebih lanjut itu jika kita sudah bisa menyimpannya dalam array. Jadi manipulasi, kemudian operasi, perhitungan, komputasi itu akan lebih mudah ketika kita sudah bisa menyimpan data atau mentabulasi data itu dalam bentuk array. Jadi ini adalah salah satu kelompatan atau tahapan untuk melanjutkan level pemrograman. Jadi ini salah satu bahasan yang perlu kita perhatikan. Kemudian mekanisme deklarasi array pada Python ada beberapa teknik. Jadi pada Python terhadap beberapa built-in function yang khusus digunakan untuk deklarasi array. Namun demikian, ini ya, list bisa digunakan. Di list itu adalah salah satu tipe variabel yang ada di Python, itu bisa digunakan. Di samping itu, jadi di samping built-in function yaitu list, itu di Python juga ada library. Jadi library itu adalah fitur tambahan atau add-in yang ada di dalam Python, yaitu salah satunya adalah NumPy. Ini bisa kita gunakan untuk digunakan pada operasi array yang lebih kompleks. Jadi kalau sederhana, misalkan menyimpan data saja, itu pakai list bisa. Namun kalau data itu sudah dikenakan operasi lebih lanjut, jumlah dikalikan, dipangkatkan, dan seterusnya, atau dikenakan operasi numerik yang lain, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan NumPy. Namun demikian perlu diingat bahwa NumPy itu adalah add-in atau library yang ada di Python. Jadi itu adalah library tambahan, bukan built-in function yang ada di dalam Python. Baik, sekarang kita masuk bahasan yang kedua, yaitu list terkait dengan operasi array. Jadi list ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan data menyerupai array dan dapat diupdate. Ini adalah fitur yang ada di dalam list. Ini yang dapat diupdate, ini yang menjadi keunggulan tipe data list ini. Data di dalam list diawali dan diakhiri dengan tanda itu ya, kurung tegak atau kurung kurawah, serta dipisahkan oleh koma. Jadi satu data dengan data yang lain itu dipisahkan dengan koma. Nah, misalkan bisa dilihat situ, misalkan kita mendeklarasikan nama variabelnya adalah daftar, anggotanya misalkan itu ya, Sipin, Nindi, Noval, Sukma, dan seterusnya itu. Kalau kita ingin menyimpan tipe datanya itu adalah string, maka bisa kita gunakan petik 1 atau petik 2. Itu artinya data yang kita gunakan ini ya,
di antara tanda petik satu itu kita simpan dalam bentuk string. Kemudian kalau numerik ya tidak usah diberikan tanda petik ya. Baik, kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan perintah print daftar. Artinya kita ingin menampilkan daftar ini. Baik, ini adalah mekanisme untuk mendeklarasikan list di dalam Python. Berikut adalah metode yang bisa diterapkan untuk tipe data list. Yang pertama itu adalah append. Itu digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list. Kemudian clear, itu menghilangkan semua elemen dalam list. Kemudian copy, menyalin list sepenuhnya. Kemudian count, untuk menghitung jumlah spesifik elemen yang ada di dalam list. Extend, menambahkan seluruh elemen dari list di akhir list yang lain. Kemudian index itu untuk mengetahui urutan spesifik elemen di sebuah list. Kemudian insert itu untuk menambahkan sebuah elemen pada posisi tertentu. Jadi kalau append tadi di akhir, sekarang insert itu di posisi tertentu. Jadi bisa saja kita menyisipkan. Kemudian pop itu untuk menghapuskan elemen yang berada di posisi tertentu. Kemudian remove itu untuk menghilangkan elemen dengan nilai atau nama tertentu. Yang ke-10 itu reverse, mengembalikan perintah atau order pada list. Kemudian yang terakhir adalah sort, itu untuk melakukan sorting elemen dari list. Jadi ini adalah metode-metode yang bisa diterapkan pada list. Lebih detailnya untuk list ini sudah dibahas pada waktu di paruh pertama ketika membahas tipe data. Jadi dijelaskan di situ masing-masing tipe data dan cara untuk memanipulasi terkait dengan tipe data terkait. Selanjutnya yang kita bahas adalah terkait dengan penggunaan operasi array pada NumPy. Baik, apa yang dimaksud NumPy? Jadi NumPy itu adalah Python library, artinya dia adalah add-in fitur tambahan di luar built-in function yang ada di dalam NumPy. NumPy itu digunakan untuk mengakomodasi proses komputasi yang berhubungan dengan array, sehingga cocok diaplikasikan pada bidang-bidang, diantaranya adalah data science. Jadi kalau kita bicara data science, misalkan datanya besar, itu pasti tersusun dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu salah satu cara untuk menganalisanya ketika kita susun dalam bentuk array, gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan NumPy. Dan yang lain itu adalah terkait dengan aljabar. Nah, ini spesifik karena umumnya aljabar itu berbentuk matriks, ya, maka pastinya data itu akan disimpan dalam array. Kemudian transformasi Fourier, dan operasi matriks. Berkaitan dengan NumPy, dia diperkenalkan, jadi kita nggak baiknya ketika kita mempelajari sebuah teori, kita tahu siapa yang menemukannya. Khusus NumPy, dia diperkenalkan oleh Travis Olivan pada tahun 2005 sebagai project open source yang menjadikannya aplikasi tidak berbayar. Jadi ini salah satu kelebihan NumPy, bahwa dia adalah open source application, jadi nggak berbayar. Kemudian NumPy itu merupakan akronim dari Numerical Python. Jadi memang tujuan di rancang NumPy ini adalah untuk menyediakan fitur operasi numerik pada Python terkhusus berkaitan dengan array. Kenapa kita menggunakan NumPy, gitu ya? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, operasi terkait array dapat dilakukan di Python dengan menggunakan list. Namun, nah ini operasi, kalau kita menggunakan operasi array dengan list, proses itu bisa jadi lambat. Yang kita bisa ilustrasikan nanti ketika kita membuka Python, gitu ya. Kemudian yang kedua, NumPy menyediakan operasi array dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan list. Jadi ini secara teori. Kemudian objek array dalam NumPy disebut ND array atau n-dimensional array. Jadi array yang ada di dalam NumPy itu bisa mengakomodasi array di beberapa dimensi. Jadi n itu adalah jumlah dimensinya, ini ya, n-dimensional array. Jadi bisa dimensinya 0 itu untuk skalar, dimensi 1 itu untuk vektor, jadi matriks yang hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom.
Kemudian dimensi 2 itu juga terdiri dari sumbu X dan Y. Dimensi 3 itu X, Y, Z, dan seterusnya. Itu adalah dimensi yang bisa diakomodasi di dalam NumPy. Baik, sekarang kita perbandingkan bagaimana perbandingan NumPy dengan list. Jadi array pada NumPy disimpan pada suatu tempat secara kontinu dalam memori, tidak seperti list. Sehingga proses untuk mengakses dan memanipulasinya dapat dilakukan secara sangat efisien. Fenomena ini disebut lokalitas dalam konteks ilmu komputer. Fitur inilah yang menjadi alasan NumPy jauh lebih cepat dibandingkan dengan list. Hal ini juga yang dapat mengoptimalkan kerja dari arsitektur CPU terkini. Ya. Jadi fitur atau yang disebut sebagai lokalitas dalam ilmu komputer itulah yang menjadikan NumPy itu dapat operasinya dapat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan list. Pada bagian ini saya akan mengilustrasikan perbedaan secara signifikan antara deklarasi array menggunakan list dan menggunakan NumPy. Ketika kita menggunakan list, maka cara deklarasinya adalah sebagai berikut. Jadi A sama dengan kurung tegak 1, 2, 3, 4. Jadi setiap anggota itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian misalkan kita ingin cetaknya, misalkan print dalam kurung A, maka ketika di run, nah dia akan tampil 1, 2, 3, 4. Namun demikian, misalkan kita ingin menjumlahkan array, misalkan B, array yang satunya adalah 11, 12, 13, dan 14, maka ketika kita ingin menjumlahkan misalkan A plus B, maka yang terjadi adalah dia akan ditambahkan di akhir, atau ini menjadi extend gitu ya. Nah, sedangkan cara penjumlahannya kita bisa menggunakan variabel tambahan, misalkan hasil sama dengan buka kurung tutup, kemudian for kita menggunakan first, second, in zip A, B, kemudian result dot append first plus second. Baru kemudian kita perintahkan untuk mencetak hasil. Ini hasilnya. Baik. Nah, maka kalau kita run, nah hasilnya baru ditambahkan ya. Di sini 12, 14, 16, dan 18. Ini adalah hasil. Sementara yang penjumlahan tetap ditambahkan kalau kita langsung menggunakan penambahan seperti ini, tanda penjumlahan, hasilnya dia akan digabung ya, 1, 2, 3, 4, kemudian setelahnya baru disusun array yang kedua. Sementara kalau kita mau menjumlahkan, code-nya adalah sebagai berikut. Nah, baik, ini adalah ilustrasi bagaimana kita melakukan proses komputasi dengan menggunakan array dengan tipe data list. Selanjutnya akan saya ilustrasikan adalah penggunaan operasi array dengan menggunakan NumPy gitu ya. Jadi untuk mendeklarasikan misalkan variabelnya C gitu ya, yang pertama kita harus lakukan, kita harus terlebih dahulu mengimport NumPy. Jadi mengimport library NumPy. Jadi karena dia bukan basic function atau built-in function, karena dia library, maka harus dipanggil terlebih dahulu. Jadi import NumPy snp.
Baru kemudian misalkan kita deklarasikan C sama dengan np.array, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian anggotanya itu menggunakan kurung kurawa. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, maka coba kita print C. Nah, kalau kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Baik, kemudian misalkan kita tambahkan ada array baru dengan nama D np.array, kemudian anggotanya 11, 12, 13, 14 gitu ya. Nah, kemudian kita ingin mencetak C plus D gitu ya. Nah, ini otomatis langsung dijumlahkan. Jadi 1 plus 11 itu 12, 2 plus 12 14, 3 plus 13 16, 4 plus 14 18. Nah, sehingga ini mengilustrasikan betapa mudahnya ketika kita melakukan operasi komputasi dengan menggunakan NumPy. Jadi inilah yang dimaksud dengan penjelasan sebelumnya bahwa NumPy ini menyediakan fitur array juga sama dengan list, namun dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan list. Semoga bisa dipahami ilustrasi ini. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail terkait dengan penggunaan NumPy untuk operasi array. Pada bagian ini yang akan kita bahas adalah tipe data array pada NumPy. Pada NumPy itu setidaknya ada 10 tipe data. Yang pertama adalah tipe data integer. Ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat mulai minus gitu ya. Ada contohnya di situ hingga digit itu. Kemudian boolean ini untuk menyimpan tipe data yang biner ya, true or false. Kemudian unsigned integer, ini integer positif. Kemudian float ini untuk pecahan. Kemudian ada complex float di situ yang dimana di dalam tipe data ini menyimpan termasuk di dalamnya bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian time delta ini digunakan untuk menyimpan data-data dalam format date atau tanggal. Kemudian objek ini digunakan untuk menyimpan data-data yang berupa objek dalam Python, misalkan gambar dan seterusnya. String untuk huruf, Unicode ini untuk karakter-karakter, dan void itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan objek-objek yang belum didefinisikan di atasnya, sehingga nanti bisa digunakan tipe-tipe data berikut sesuai dengan jenis elemen yang diinputkan menjadi anggota array. Baik, kemudian tipe data array pada NumPy ini masih untuk mengetahui tipe data array, suatu array pada NumPy itu kita bisa menggunakan sintak gitu ya, type, kemudian dalam kurung array name. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk mengetahui tipe data tiap elemennya gitu ya. Kalau yang atas itu tipe data array-nya, kalau yang bawah itu tipe data elemennya. Maka sintaknya adalah array name di type. Kemudian di NumPy itu juga memiliki fitur di mana fiturnya namanya data type correction, yaitu mekanisme penyesuaian data sesuai elemen suatu array. Jadi kalau salah satu array-nya itu berubah elemennya, kondisi elemennya, maka dimungkinkan tipe datanya akan berubah. Baik, sekarang kita masuk ke ilustrasi di Python. Selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana pendeklarasian. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengimport NumPy snp, kemudian A, misalkan nama array-nya sama dengan np.array kurung buka, kemudian kita menggunakan kurung kurawa ini 1, 2, 3, dan 4 misalkan. Nah, kemudian kita print, kita terapkan itu cara pencari atau penentuan tipe datanya, print type A misalkan ya, kemudian kita run. Nah, maka dia
array ini itu termasuk di dalam kelasnya itu adalah NumPy n-dimensional array. Jadi itu variabel yang ada di dalam NumPy. Baik, kemudian kita juga ingin mencari tipe data elemen pendukung array tersebut dengan cara print elemen namanya di situ a.dtype. Baik. Maka kalau kita run, nah ini. Jadi tipe datanya adalah integer 32. Jadi karena nilainya di sini integer semua. Baik, kemudian coba kita praktekkan bagaimana jika misalkan salah satu anggotanya itu tipe datanya berubah. Misalkan yang anggota ketiga, ini tipe datanya elemennya berubah menjadi 3,3 misalkan. Nah, maka otomatis, nah kalau kita run, nah dia menjadi float 64. Jadi tipe datanya itu menjadi ada pecahannya di situ, ada komanya, maka ini harus berganti. Jadi menjadi float, tidak lagi integer ya. Kemudian ini juga yang dimaksud dengan tipe fitur yang ada di dalam NumPy, yaitu data type correction. Dia menyesuaikan secara mandiri ketika salah satu elemen di dalam array tersebut berubah. Baik, kemudian di dalam array yang tersimpan itu tipe datanya hanya satu ya. Jadi kalau integer ya integer, kalau misalkan di sini ada satu yang bukan bilangan bulat, di pecahan 3,3 misalkan, maka semuanya akan disimpan dalam format float. Nah, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita bahas materi selanjutnya. Pada bagian selanjutnya yang kita bahas adalah operasi matematis dasar yang bisa dilakukan di dalam NumPy. Jadi seperti halnya sebelumnya, itu kita bisa itu kemudian array yang kedua, itu misalkan kita inputkan np.array array misalkan 5,6,7,8 misalkan. Baik, ini semuanya bilangan bulat. Kemudian jika sudah, nah di sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa operasi dasar yang bisa kita lakukan di dalam NumPy. Yang pertama penjumlahan, itu menggunakan plus biasa, kemudian pengurangan tanda minus, perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan slash, kemudian pemangkatan menggunakan double star. Maka sekarang misalnya kita coba print A plus B, maka kita bisa lihat hasilnya gitu ya, maka akan dijumlahkan. Jadi otomatis akan dijumlahkan elemen array pertama dijumlahkan dengan elemen array kedua. Jadi 1 plus 5 itu 6, 2 plus 6 itu 8, 3 plus 7 10, 4 plus 8 12. Kemudian kita juga ini bisa kita terapkan, misalkan penjumlahannya itu tidak dengan array tapi dengan skalar. Jadi kita bisa tambahkan A plus 7 misalkan. Maka kalau kita run, nah ini hasilnya yang bawah itu. Jadi yang atas itu ini yang A plus B. Kemudian yang bawah ini adalah A plus 7. Jadi 1 plus 7 8, 2 plus 7 9, 3 plus 7 10, dan 4 plus 7 11. Baik, jadi ini adalah operasi penjumlahan pada array. Jadi bisa antar array ataupun array dengan skalar. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan operasi pengurangan. Sama, pengurangan juga bisa kita lakukan antar array ataupun dengan skalar. Kalau kita run misalkan, nah hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi 1 min 5 min 4, 2 min 6 min 4, 3 min 7 min 4, 4 min 8 min 4. Kemudian yang bawah ini adalah A min 7. Jadi 1 min 7 itu min 6, 2 min 7 min 5, 3 min 7 min 4, dan 4 min 3 itu sama dengan
4 min 7 itu sama dengan min 3. Baik, jadi ini adalah operasi pengurangan. Selanjutnya akan kita coba untuk operasi perkalian. Bisa kita terapkan A star B maupun A star 2 misalkan. Nah, baik, ini kita coba hasilnya. Nah, yang atas itu A star B, jadi A dikalikan B. 1 dikalikan 5, 5, 2 dikalikan 6, 12 di sini. Kemudian 3 dikalikan 7, 21, dan 4 dikalikan 8, 32. Sementara yang bawah itu A dikalikan 2. 1 dikalikan 2 ini ya. 2 hasilnya 2 dikalikan 2, 4. 3 dikalikan 2, 6. Dan 4 dikalikan 2, 8. Baik, ini adalah operasi perkalian. Selanjutnya pembagian sama bawah, misalkan juga kita kenakan operasi pembagian. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi 1 per 5 0,2, 2 per 6 0,3, 3 per 7 0,4 sekian, 4 per 8 0,5. Kemudian yang bawah 1 per 2 itu setengah, 2 per 2 itu 1, 3 per 2 itu 1,5, dan 4 per 2 itu 2. Baik, berikut adalah operasi pembagian. Selanjutnya kita peragakan operasi pemangkatan. Baik, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi Mas Mbak, 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 6 64, 3 pangkat 7 2187, 4 pangkat 8 65.536. Kemudian yang bawah ini adalah A pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, dan 4 pangkat 2 16. Baik, ini adalah operasi dasar matematis pada array. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan dimensi pada array. Jadi di dalam NumPy dimungkinkan kita menggambarkan array di dalam beberapa jenis dimensi. Yang pertama adalah dimensi 0. 0 dimensi array, itu array yang hanya terdiri dari satu nilai saja, atau biasa kita sebut dengan skalar, yaitu tunggal nilainya. Kemudian dimensi 1 itu array hanya terdiri dari satu baris atau satu kolom saja. Jadi ini yang kita sebut sebagai basic array. Kemudian dimensi 2 itu array yang berordo 2. Jadi memiliki lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Kemudian yang ketiga itu dimensi 3, matriks yang di dalamnya terdiri dari matriks berdimensi 2. Jadi urdunya dimensinya 3. Jadi ada X, Y, dan Z. Jadi nilainya lapis. Baik, sekarang kita coba ilustrasikan. Misalkan import NumPy SNP. Kemudian A sama dengan np.array. Misalkan elemennya 3 misalkan. Kemudian B sama dengan np.array, ini yang dimensi yang paling atas ya. Kemudian selanjutnya ini yang dimensi 1. C sama dengan np.array. Sekaligus biar mengetahui perbedaannya. Dan
D sama dengan np.array baik, ini array dimensi 3. Baik. Baik, semoga terlihat. Maka selanjutnya kita print dia. Print A, print B, print C, dan print D. Nah, baik, sini akan terlihat. Jadi ini adalah dimensi 0 tadi, skalar. Kemudian ini dimensi 1, hanya terdiri satu baris saja. Kemudian ini dimensi 2. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini dimensi 3. Baik. Nah, ini semoga bisa mengilustrasikan jenis array didasarkan pada jumlah dimensinya. Kemudian dari sini kita coba mengakses beberapa hal yang perlu diketahui dalam terkait dengan dimensi array. Di antaranya adalah sebagai berikut. Baik, yaitu sehingga kita akses di sini, misalkan untuk mengetahui dimensi. Yang pertama kita mengetahui jumlah baris dan kolom. Silakan kita bisa menggunakan perintah di sini, ya, shape itu sama dengan a.shape, kemudian size kita bisa menggunakan a.size, kemudian terakhir terkait dengan dimensi a.ndim. Nah, ini kita bisa gunakan, bisa kita copy saja. Nah, ini B. Yang ini untuk C. Dan yang terakhir D. Baik, sehingga ini kita clear terlebih dahulu. Kalau kita run, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi bisa terlihat 3 itu shape-nya 1. Shape itu artinya jumlah baris ataupun kolom itu hanya 1 ya. Kemudian size itu jumlah elemen, itu juga 1, dimensinya 1. Kemudian yang matrik yang kedua, array yang kedua 1, 2, 3, shape-nya 3, artinya dia terdiri dari 3 kolom, tapi barisnya cuma 1, kemudian size-nya 3,
Jadi elemennya jumlahnya 3, dimensinya 1. Kemudian yang selanjutnya itu array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu shape-nya barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian size-nya itu jumlah elemennya sama dengan 6, dimensinya 2. Kemudian terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Shape-nya itu 2, 2, 3. Jadi terdiri dari 3 kolom, 2 baris, di mana dia terdiri dari 2 matriks berordo 2. Jadi ada sumbunya ada 3 ya, X, Y, Z. Kemudian size, jumlah elemennya sama dengan 12, dimensinya 3. Baik, ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui di dalam terkait dengan dimensi array. Semoga bisa dipahami. Yang akan dibahas selanjutnya adalah pengaturan ulang dimensi dari sebuah array, di mana kita bisa merubah jumlah baris dan kolom dalam suatu array. Hal ini bisa dilakukan selama jumlah elemen yang menjadi persyaratan konfigurasi array baru itu sama dengan sebelumnya. Jadi misalkan di sini ada sebuah array, jadi array komponennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu by default ya asalnya itu jumlah barisnya 2, kolomnya 3. Sehingga kalau kita print, nah hasilnya adalah sebagai berikut. Namun kita juga bisa merubah array yang C itu misalkan menjadi array yang baru gitu ya. D sama dengan C.reshape. Nah, ini kemudian dimasukkan. Kalau tadi elemennya adalah 2 kali 3, sekarang kita rubah menjadi 3 kali 2 misalkan. Kemudian kita print D misalkan. Kemudian nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi C itu adalah matriksnya ini, array-nya dengan jumlah baris 2, kolomnya 3. Sementara matriks D, array D itu matriks baru, elemennya adalah jumlah barisnya 3, kolomnya 2. Jadi ini bisa dimungkinkan untuk merubah jumlah baris dan kolom di dalam array dengan menggunakan code reshape. Kemudian dimasukkan jumlah baris baru dan jumlah kolom baru. Dan kalau kita clear, baik, kemudian namun ini misalkan E itu adalah misalkan yang kita rubah itu konfigurasinya menjadi 3 kali 3 misalkan. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena ketika dia dirubah menjadi konfigurasinya 3 kali 3, maka disyaratkan jumlah elemennya itu sama dengan 9. Sementara array C ini jumlahnya cuma 6. Makin nggak boleh. Selama jumlah elemen yang disyaratkan itu sama, maka dia diperkenankan. Atau misalkan D itu konfigurasinya adalah 6 kali 1 misalkan. Ini bisa. Baik, hasilnya adalah sebagai berikut. Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah mekanisme untuk merubah dimensi dari suatu array. Baik, pada bagian ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan array indexing. Jadi indexing ini adalah merupakan mekanisme untuk mengakses elemen dari sebuah array dengan menggunakan indeks elemen tertentu. Nah, ini perlu diketahui karena indexing ini adalah salah satu cara untuk memanggil elemen tertentu dari anggota dari suatu array. Di mana pada Python indeks pertama itu adalah mulai dari angka 0. Di sini misalkan kita inputkan import sampai snp, kemudian kita inputkan a sama dengan np.array, kemudian isinya adalah 10, 11, 12, 13, 14. Baik, di sini. Nah, ini bisa kita lihat di sini indeks positifnya. Jadi kita bisa menggunakan indeks positif atau negatif. Jadi yang 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah indeks positif. Artinya perhitungannya indeks itu dipanggil mulai dari indeks yang pertama yaitu indeks ke 0. Jadi
Misalkan kita panggil di sini print A ke 0 misalkan. Ini kalau kita print, kita run, nah, hasilnya adalah 10. Jadi dia memanggil elemen ke 1 dari array A. Itu juga misalkan kita panggil lagi, misalkan print A ke 4 misalkan. Nah, maka yang dipanggil nanti itu adalah 10 dan 14. Jadi elemen ini ada elemen ke 0 yaitu 10 dan keempat yaitu 14. Namun kita juga bisa menggunakan indeks negatif. Artinya indeks negatif ini terjadi ketika di sini ini 0, maka tepat sebelum 0 itu min 1. Tepat selanjutnya itu min 2. Jadi ini kan berputar. Jadi sebelum 0 artinya itu anggota terakhir itu min 1. Terakhir nomor 2 itu min 2, terakhir nomor 3 itu min 3, selanjutnya min 4, min 5. Jadi balik lagi. Jadi setelah sebelum 0 itu min 1, gitu ya. Nah, misalkan kita panggil di sini print A min 1 misalkan. Nah, ini kita panggil run. Nah, sama anggotanya. Jadi anggota keempat atau anggota min 1 itu sama. Jadi anggota min 1 itu adalah anggota terakhir array, ya. Misalkan kita panggil lagi print A min 3 misalkan. Nah, ini nanti akan muncul 12. Jadi anggota yang tengah itu ya min 3. Baik. Jadi kita perlu memahami indexing ini karena ini adalah mekanisme untuk mengakses elemen dari suatu array. Semoga bisa dipahami terkait dengan indexing ini, karena ini ada salah satu teknik yang penting di dalam pembahasan array. Baik, yang akan kita bahas selanjutnya setelah array indexing adalah terkait dengan slicing array slicing. Jadi memotong array. Apa yang dimaksud dengan array slicing? Jadi array slicing itu adalah mekanisme untuk mengambil elemen dari sebuah array di mana yang diambil itu lebih dari satu. Tadi kalau indexing itu hanya satu elemen saja, sementara pada slicing ini yang diambil bisa lebih dari satu. Di mana yang diambil itu adalah elemen dari sebuah array dari starting index tertentu, jadi ada indeksnya, jadi ada mulainya, hingga finishing index dengan step tertentu. Jadi ada 3 hal yang ditentukan di sini. Ada startingnya, finishingnya sampai mana, jadi mulai mana sampai mana dengan step tertentu. Jadi berapa lompatannya. Code-nya adalah nama array, kurung kurawa, start, end, terakhir step. Nah, baik. Kemudian di sini ada defaultnya, starting indexnya itu adalah mulai 0. Kemudian finishing indexnya, defaultnya by default itu adalah elemen terakhir dari suatu array. Kemudian default stepnya adalah sama dengan 1. Jadi di sini misalkan ada itu ya, start, end, dan step. Nah, misalkan di sini kalau kita bisa menggunakan ini array sederhana. Baik, selanjutnya akan kita peragakan bagaimana kita memotong array dengan menggunakan mekanisme array slicing. Jadi untuk memanggilnya kita bisa menggunakan print. Kita tuliskan dulu nama arraynya, kemudian kita isikan indeksnya. Misalkan kita ingin memanggil semuanya gitu ya. By default seperti di ilustrasi ini adalah starting indexnya 0. Jadi kita perlu tahu batasnya itu adalah titik 2 ini ya. Tanda kolon ini atau titik 2 itu adalah batasnya. Artinya kalau tidak kita isikan, by default dia akan mulai 0,
batas finishing pointnya itu di data terakhir. Stepnya 1, jadi hitungannya. Artinya kalau seperti ini, yang dipanggil itu adalah mulai data ke 1 hingga data terakhir dengan step 1. Nah, ini kalau yang pertama. Boleh kita run untuk mengilustrasikan. Nah, ini semuanya yang dipanggil. Misalkan yang kita panggil itu hanya data kedua hingga data ketiga gitu ya. Data kedua, 3, dan keempat. Jadi yang dipanggil data yang tengah 3 tengah ini. 2, 3, 4. Maka pengisiannya kodenya adalah print A, kemudian mulai data ke 1 hingga data ke, ini ya kita hitung ya, 0, 1, 2, 3. Jadi hingga ketiga stepnya 1. Baik, nah ini jadi penjelasannya adalah mulai data kedua hingga data ke-4 dengan step 1. Nah, ini caranya seperti ini ya, 1, 3, 0. Nah, baik, yang dipanggil hanya ini ya, 11, 12. Oh, kurang. Harusnya yang dipanggil sampai ke-4, sebelum ke-4. Baik, batasnya jadi tidak termasuk ya. Nah, ini 11, 12, 13. Jadi mulai data kedua hingga ke-4. Jadi 1, 2, 3 yang masuk indeksnya. Baik, ini panggil. Kalau yang kita panggil misalkan data yang ganjil saja. 0, 1, 2, 3. Nah, maka code-nya adalah print A mulai data ke 0 hingga terakhir yaitu data ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya nggak usah kita isikan, tapi stepnya 2. Jadi lompat-lompat gitu ya. Maka kita bisa isikan code-nya seperti ini. Yang diambil adalah mulai data ke 1 hingga terakhir dengan step 2. Ya, artinya lompat-lompat 1, ke 3, ke 5 gitu ya. Jadi yang batasnya kita kosongi aja itu sudah defaultnya terakhir. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi yang dipanggil adalah 10, 12, dan 14. Baik, ini adalah cara untuk memanggil atau men-slicing array jika dimensinya itu hanya 1 seperti ini. Jadi hanya 1 baris saja. Baik, selanjutnya kita akan mencoba slicing array dengan atau pada array 2 dimensi gitu ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi di situ terlihat di sebelah kiri screen kita bisa melihat ada array anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Maka untuk mengenerate array seperti yang ada di slide itu, kita bisa melakukan, pertama kita import dulu NumPy snp, kemudian misalkan kita beri nama array-nya itu A sama dengan np.arrange, kemudian kurung buka 25 ya. Kemudian kita print A. Baik. Jadi kita bisa mengisikan. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi 0, 1, 2 hingga 24. Jadi sesuai dengan anggota array di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini karena ini masih berupa satu baris seperti ini kita perlu reshape. Kita gunakan perintah reshape yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana dimensinya itu adalah 5 kali 5. Jadi barisnya 5, kolomnya 5.
Nah, maka kalau kita run, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, maka sudah terbentuk array yang kita inginkan. Baik, selanjutnya yang kita cari misalkan itu adalah yang warna kuning terlebih dahulu gitu ya. Kuning. Baik. Nah, pada kuning ini kita bisa melihat yang dipilih itu adalah di baris terakhir ya. Baris terakhir. Kolomnya semuanya. Jadi barisnya hanya baris terakhir saja. Maka ini kita bisa gunakan slicing A. Mulainya adalah barisnya dulu ya, baris kelima. N-nya terakhir, stepnya 1 juga. Kemudian koma. Kolomnya mulai kolom ke-0. Kemudian sampai kolom terakhir, stepnya 1 juga. Nah, makanya seperti ini. Jadi yang setelah tanda koma ini adalah indeks untuk kolom. Jadi indeks barisnya adalah baris keempat, maaf. Jadi ini untuk kuning ya. Mengambil elemen baris terakhir untuk semua kolom. Nah, ini. Kolomnya semuanya. Jadi kolom ke 0 sampai kolom terakhir. Jadi mulai. Atau kalau kita kosongkan saja enggak ada masalah ya. Jadi kita kosongkan semua kolomnya. Tapi barisnya yang jelas itu kita panggil di sini mulai baris terakhir saja. Baik, setelah itu kita print kuning. Nah, misalkan kalau kita run, nah yang dipanggil adalah ya elemen baris terakhir saja 20, 21, 22, 23, 24. Jadi itu yang kuning. Nah, misalkan kita mau manggil selanjutnya itu yang merah misalkan. Merah, maka yang diambil itu indeks barisnya semuanya. Nah, maka A, baik, barisnya semuanya gitu ya. Maka kita kosongkan semuanya saja. Kemudian kolomnya yang diambil hanya kolom ke-1 dan kolom ke-3. Nah, baik. Berarti mulainya adalah kolom pertama. Terakhir adalah kolom, ini kita kosongkan, nggak apa-apa. Atau kita isikan 3 juga nggak apa-apa. Stepnya tapi 2 karena dilompati ya, dia melompat. Nah, maka ini kita bisa isikan di sini. Nah, sebagai berikut, mulai pertama hingga ketiga, stepnya 2. Nah, ini kalau kita print juga, print merah. Nah, maka ini kebanyakan. Baik. Print merah, nah, hasilnya adalah ini kurang ya, coba harusnya gini ya. Nah, baik. Jadi barisnya semua, jadi mulai baris pertama hingga baris ke terakhir, stepnya 1 juga. Jadi sebelum tanda koma tidak perlu kita isikan karena dia diambil semuanya. Kemudian, nah ini kita kasih keterangan mengambil elemen di semua baris di kolom 1 dan 3. Nah, jadi seperti ini. Kolom 1 dan 3. Ini hasilnya ya. Jadi mulai pertama hingga keempat, tapi stepnya 2. Artinya dari 1 itu enggak ke 2, tapi langsung lompat ke 3. Jadi dari yang ini ya, Mbak bisa lihat di sini dari 1. Nah, ini dari yang pertama ini. Kemudian lompatnya ke 3. Jadi itu stepnya berarti ada step 2. Kalau step 1 dia urut gini ya. Tapi karena stepnya 2 dia langsung lompat ke sini. Baik. Nah, ini adalah untuk menentukan yang merah. Nah, sekarang kita
gunakan yang kita akses coba untuk yang biru. Kalau biru yang diambil itu adalah barisnya hanya di baris 1 dan baris ketiga. Ini sama ya. Berarti A kolom Kurawa 1 hingga ke 4 stepnya 2 ya. Jadi yang diambil hanya baris 1 dan 3. Kemudian koma kolomnya itu yang diambil adalah 0 dan 2. Nah, maka kolomnya itu mulai kolom ke-0 hingga kolom ke-3 stepnya 2 juga. Ini mengambil elemen baris ke 2 dan 4 pada kolom ke 1 dan apa itu? Kolom 1 dan 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kolom 1 dan 2. Kita lihat ya. Kemudian kita print di situ biru. Baik. Ini yang atas ini kita dokumenkan biar tidak di run. Kita clear terlebih dahulu saja. Yang kita run untuk mengakses biru lah. Kalau biru berarti 5, 7, 15 dan 17. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Jadi yang ini ya. Nah, biru sama dengan A1 lompat ini ya, batas awal atas batas awalnya adalah baris pertama hingga baris keempat. Jadi sebelum 4 yang masuk, tapi stepnya 2 di sini. Kemudian kolomnya mulai kolom pertama karena indeksnya 0 itu untuk yang pertama ya. Hingga ketiga stepnya 2 juga. Jadi yang diakses betul ya. Jadi 5, 7 ini elemen 21 dan 23. Kemudian ini 15 itu berarti elemen ke 41 dan ini 43. Baik. Ini adalah cara slicing pada matriks 2 dimensi. Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah akhir dari materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami semua materi yang dibahas. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.